Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini dan selalu aktif mengikuti pembahasan nahwu kita. Di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fi'il, khususnya fi'il mudhari. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang fi'il mudhari itu marfu abadan, marfu selamanya. Tapi ada kalanya fi'il mudhari itu mansub dan ada kalanya juga fi'il mudhari itu majzum. Hari ini kita akan belajar kapan fi'il mudhari itu mansub. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang fi'il-fi'il dan ciri-cirinya, dan kita telah belajar tentang fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu marfu abadan, dia marfu selamanya. Kemudian fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu huruf-huruf tambahan yang 4, yaitu terkumpul dalam perkataan kita anaitu, ada huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Sekarang kita membahas bahwa fi'il mudhari itu hukumnya tidak hanya marfu saja, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana fi'il mudhari itu mansub, ya. Bicara tentang mansub, yang terbayang di pikiran kita simbol utamanya adalah fathah, ya. Oke. Mari kita lihat apa-apa saja yang menasabkan fi'il mudhari. Yang pertama adalah an, huruf an, kemudian lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, al-jawab bil fa, al-jawab bil wawi, al-jawab bi aw. Jadi semuanya jumlahnya ada 10. Mari kita lihat di contoh pertama, yaitu an. An ini artinya untuk atau bahwa, tapi fungsinya ini sebenarnya adalah untuk memisah antara dua fi'il mudhari. Ada dua fi'il mudhari, jadi untuk memisahnya memudahkan, maka dipakailah huruf an. Kemudian huruf an ini nanti insya Allah di materi lanjutan masalah ini akan kita bahas. An ini juga dinamakan dengan huruf masdar, ya. Dia tergabung dengan fi'il mudhari menjadi masdar muawwal. Insya Allah nanti kita pelajarilah di materi lanjutan. Uridu an ata'allama. Kita lihat di sini fi'il mudhari. Ata'allama asalnya adalah ata'allamu, tapi karena dimasuki oleh an, huruf yang menasabkan, maka fi'il mudhari ini menjadi mansub. Fi'il mudhari mansub, mansubnya dengan fathah. Oke. Itu simbol utama, simbol dasar dari fi'il mudhari, bahwa kalau fi'il mudhari itu mansub, maka mansubnya dengan fathah, nasabnya dengan fathah. Kemudian yang kedua, lan. Lan artinya tidak akan. Apa contohnya? Lan akziba, ya. Lan akziba. Awalnya kata akziba itu adalah akzibu, saya tidak akan berbohong, tapi dimasuki oleh huruf lan, huruf yang menasabkan, maka fi'il mudhari ini menjadi mansub. Awalnya dia marfu, dimasuki huruf yang menasabkan amil nasab, maka menjadi mansub. Mansubnya dengan fathah. Kemudian nomor 3, idzan. Idzan artinya jadi. Kata idzan ini dipakai untuk menjawab pernyataan seseorang, ya. Idzan tadhhaba ma'ana, kalau begitu kau pergi bersama kami. Kita lihat di sini kata tadhhaba asalnya adalah tadhhabu, marfu, tapi karena dimasuki oleh huruf idzan, maka tadhhabu berubah menjadi tadhhaba, mansub, dilewati oleh huruf nasab, yaitu amil nasab atau huruf yang menasabkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kata idzan ini adalah berfungsi untuk menjawab, ya. Mungkin dia berkata aku tidak akan tinggal di sini, seperti itu, maka kita menjawabnya idzan tadhhaba ma'ana, kalau begitu kau pergi bersama kami. Idzan ini adalah menjawab sebuah pernyataan. Oke, masuk kita ke nomor 4, ya. Amil nasab yang keempat adalah kai. Kai artinya agar. Akhruju kai atanazzaha, saya keluar untuk refreshing, mencari angin.
Apa fi'il mudhari'nya di sini? Atanazzah. Awalnya atanazzahu menjadi atanazzaha. Fi'il mudhari'nya mansub. Kenapa? Karena dilewati oleh ka-nya. Kemudian yang kelima, ata'allamu li'anjaha. Saya belajar untuk sukses. Di mana di sini fi'il mudhari'nya anjah. Asalnya anjahu menjadi li'anjaha, dia mansub. Kenapa? Karena dimasuki oleh lam kai, tapi sebenarnya setelah lam kai ini ada huruf an, ya, an mutmaroh namanya, an yang tersembunyi, yang disembunyikan, maka ini menjadi mansub, ya, dilewati oleh lam kai. Lam kai ini bisa juga dikatakan dengan lam ta'lil. Di materi Nahwu Wadih kita sudah belajar tentang ini, mungkin rekan-rekan bisa mereview kembali video-video yang lalu. Kemudian yang keenam adalah lam juhud. Lam juhud ini adalah lam menyangkal. Nah, ini juga, atau lam mengingkari. Ini juga kita sudah belajar di materi Nahwu Wadih. Mungkin rekan-rekan bisa membuka, mereview video-video yang lama, atau nanti insya Allah di materi Nahwu selanjutnya kita akan jelaskan tentang huruf-huruf nasab ini semua, atau amil-amil nasab ini. Lam juhud ini artinya lam mengingkari atau lam menyangkal. Maka at-talibu liyakhuna ustadzahu. Tidak mungkin seorang siswa untuk mengkhianati gurunya. Di mana di sini fi'il mudhari ini? Fi'il mudhari asalnya yakhunu, khana yakhunu. Kemudian dia mansub, ya, jadi yakhuna. Kenapa? Karena dilewati oleh lam. Lam apa? Lam juhud. Lam inilah yang menasabkan fi'il mudhari. Tapi sebenarnya setelah huruf lam juhud ini ada huruf yang menasabkannya sebenarnya, yaitu an, ya, namanya an mutmaroh, an yang tersembunyi. Oke, lanjut di nomor 7, amil yang ketujuh, man kharaja, yaitu hatta, ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata yarji'a ini asalnya yarji'u, kemudian dilewati oleh hatta, maka yarji'unya berubah menjadi yarji'a. Ini juga dilewati oleh an mutmaroh, an yang disembunyikan. Oke, lanjut. Masuk kita ke materi nomor 8 yaitu al-jawab bil fa, menjawab dengan fa. Itu jawaban dari kata sebelumnya. Kata sebelumnya ada perintah, bisa nafyun, bisa tolabun, perintah atau permintaan atau permohonan, bisa juga sebelumnya ini adalah nafyun, ya. Bisa juga sebelumnya nafyun. Ini juga kita sudah dipelajari di video-video kita yang lalu, yaitu di pengajian atau kajian Nahwu Wadih. Isna'il ma'rufa fatanala syukra. Buatlah sebuah kebaikan, maka engkau akan mendapatkan terima kasih. Tanala ini adalah fi'il mudhari, nala yanalu. Kemudian dilewati oleh fa, yaitu fa al-jawab. Bisa juga dikatakan ini adalah fa us-sababiyah, ya. Kemudian dia mansub, mansubnya dengan fathah, fi'il mudhari mansub, ya, dilewati fa. Kemudian masuk kita kepada contoh nomor 9, al-jawabu bil wawi, ya. Ini juga jawab dengan waw. Ini juga kalimat seperti ini setelah dilewati tolab dan nafyun. Nah, ini la ta'mur, ini nafyun. Bedanya yang ini tolabnya, ini nafyun atau menyangkal. La ta'mur bisidqi wa takdziban. Janganlah engkau menyuruh untuk jujur dan kau berbohong. Nah, kita lihat sini kata takdziba ini dia mansub. Kenapa? Karena dilewati oleh waw, ya. Dilewati oleh waw. Dan sebenarnya ini juga setelah waw ini ada an, ya, namanya an mutmaroh, an yang tersembunyi. Oke. Kemudian masuk kita kepada amil yang ke-10 yaitu al-jawab bi aw, ya, menjawab dengan aw. Aw ini juga sama adanya, dia ini setelah ada nafin atau tolab. Kita lihat di sini istami' berarti tolab atau permohonan. Aw di sini tidak artinya atau, tapi artinya hingga atau sampai, dan bisa juga diterjemahkan nanti sesuai dengan kalimatnya, nanti terjemahannya adalah illa, kecuali, ya. Istami' nushat tabibi, dengarkanlah kepada nasihat dokter, au yatimma shifa'uka, sehingga atau sampai sempurna kesehatanmu. Kata au ini bermakna menjadi sampai atau sehingga, ya. Yatimma ini fi'il mudhari asalnya yatimmu, kemudian dia dilewati au, ya, dilewati au, tapi setelah au ini ada an mutmaroh, ya, an yang menasabkan ini. Kemudian ini fi'il mudhari yang menjadi mansub, ya.
fi'il mudhari'nya menjadi wan mansub dilewati oleh amil nasab yaitu al. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' itu menjadi nasab apabila dilewati oleh amil-amil nasab. Jumlahnya ada berapa? Ada 10. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, al-jawab bil fa, al-jawab bil wawi, dan yang terakhir al-jawab bi al. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi teman-teman yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.